Artinya kalau melaksanakan Islam itu ya secara komprehensif, secara keseluruhan. Dewan Pengawas Syariah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah telah memenuhi standar syariah. Walaupun ujungnya sama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang berbeda adalah penafsiran dari berbagai macam ayat maupun hadis, dan memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tersebut tetap patuh terhadap prinsip-prinsip syariah, selalu sesuai dengan ajaran Islam, ajaran yang sebenarnya. Syariah dalam tanda petik di situ adalah apa yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Toh tujuannya tidak ada lain kecuali untuk mencari kemaslahatan, menghargai perbedaan dan tidak saling menyalahkan dan tidak saling merasa benar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar Radio Salma dan para pemirsa yang dirahmati Allah, pada sore hari ini dalam acara podcast Ukhuwah Yayasan Jamaah Haji Klaten bersilaturahmi kepada Anda sekalian untuk berdiskusi berhubungan dengan temanya hubungan koordinatif dan konsultatif Dewan Pengawas Syariah DPS dan Dewan Syariah Yayasan Jamaah Haji, sebuah problematik atau solutif. Pada sore hari ini saya Atwal Arifin selaku di dalam yayasan sebagai ketua pengawas Yayasan Jamaah Haji, dan bersama saya Bapak Kiai Haji Mukhlis Hudaf selaku ketua Dewan Syariah sekaligus ketua pembina Yayasan Jamaah Haji. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya di Yayasan Jamaah Haji itu ada Dewan Syariah Yayasan Jamaah Haji. Barangkali nanti pada sore hari ini itu akan disinggungkan dengan Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit ya. Sebenarnya masih ada satu lagi Dewan Pengawas, yaitu Dewan Pengawas BPRS. Nah, ini juga di bawah yayasan. Nah, singgungan antara DPS Dewan Pengawas Syariah di Rumah Sakit Islam dan Dewan Syariah di Yayasan Jamaah Haji itu adalah sama-sama membahas tentang syariah, ya, tentang syariah. Namun ada perbedaan antara Yayasan DPS Yayasan Jamaah Haji Dewan Syariah Yayasan Jamaah Haji dengan Dewan Pengawas Syariah, karena memang kepentingannya berbeda. Nah, boleh mohon ini dijelaskan kepada kita tentang judul yang sudah disampaikan oleh yayasan. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kepada semua pendengar Radio Salma dimanapun Anda berada, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Atwal Arifin, kami di sini bersama beliau untuk membahas tentang hubungan Dewan Syariah dengan Dewan Pengawas Syariah.
Izinkan terlebih dahulu bahwasanya dalam Islam itu ada ayat yang berbunyi udkhulu fis-silmi kafah. Artinya kalau melaksanakan Islam itu ya secara komprehensif, secara keseluruhan, termasuk di dalam hal mengatur rumah sakit baik terhadap pasien maupun semuanya yang berkaitan dengan perumahsakitan itu harus sesuai dengan syariat. Termasuk juga di dalam hal keuangan seperti yang yayasan miliki, yaitu Bank Perekonomian Al-Mabrur Syariah. Ini juga harus tidak lepas daripada syariah. Ini merupakan rahmat dari Allah, sebagaimana misi Rasulullah diutusnya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kalau kita perhatikan ajaran Islam itu luar biasa. Kalau kita terapkan dalam semua dunia kehidupan, termasuk dalam perumahsakitan, termasuk ekonomi dan semuanya, itu akan terpantau, terukur, dan akan menjadikan siapapun yang melaksanakannya akan menuju ke dalam kedamaian, keberkahan, dan memperoleh suatu hasil yang terbaik. Itulah di antara kehebatan Islam. Termasuk di dalam hal rumah sakit ini dan juga di dalam hal perekonomian yang dibangun oleh yayasan atau dibentuk oleh yayasan, yaitu BPRS, itu juga harus menggunakan kepengawasan yang bersifat syariah, yang bersifat syar'i. Untuk itu kami akan menyampaikan apa Dewan Syariah dan apa pula Dewan Pengawas Syariah, serta apa hubungan di antara kedua lembaga ini. Dewan Syariah adalah lembaga yang memberikan fatwa dan nasihat tentang penerapan prinsip syariah dalam produk dan jasa keuangan syariah, termasuk juga kinerja amal usaha lainnya seperti event organizer dan juga Radio Salma dan yang lain, semuanya harus terpantau secara syar'i. Dewan Syariah terdiri dari ulama atau ahli syariah yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang syariah dan juga tentang ekonomi syariah, serta pengetahuan tentang kegiatan-kegiatan operasional manajemen rumah sakit. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah adalah suatu lembaga yang bertugas mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan operasional lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa yang diberikan oleh Dewan Syariah. Dewan Pengawas Syariah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, yakni PT BPRS Al-Mabrur, telah memenuhi standar syariah. Itu dari segi status. Sedangkan hubungan antara Dewan Syariah dengan Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan Syariah memberikan fatwa dan nasihat tentang penerapan prinsip syariah. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah memastikan bahwa fatwa dan nasihat tersebut diimplementasikan dengan benar. DPS atau Dewan Pengawas Syariah bekerja sama dengan Dewan Syariah untuk memastikan bahwa kegiatan operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah juga bertanggung jawab untuk melaporkan kepada Dewan Syariah tentang kegiatan operasional lembaga keuangan syariah dan memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tersebut tetap patuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Kesimpulannya, Dewan Syariah dan Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang saling melengkapi dalam memastikan bahwa unit usaha yayasan ini, baik itu lembaga keuangan syariah maupun rumah sakit, harus beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi standar syariah yang berlaku. Ini ikhtiar kami yayasan, bagaimana supaya sesuai dengan nama Rumah Sakit Umum Islam. Nah ini, maka kan ada kata Islam, semua kegiatan, semua program, semua apa yang telah dicanangkan itu tidak boleh lepas dari syariah. Itu ikhtiar kami sebagai
misi dan visi daripada yayasan, bagaimana semua kegiatan dan program ini selalu sesuai dengan ajaran Islam, ajaran yang sebenarnya. Untuk itu kepada semua yang mungkin pernah atau akan berobat ke rumah sakit Islam Klaten atau bekerja sama dengan BPRS Al-Mabrur, supaya dimaklumi bahwa kalau ada aturan-aturan yang tidak syar'i, kami tentu tidak akan melayaninya. Dan apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran atau penyimpangan, kami sangat senang apabila ada masukan-masukan karena akan membantu kami supaya betul-betul Rumah Sakit Umum Islam ini dan juga BPRS betul-betul sesuai dengan koridor syar'i. Demikian Pak Atwal sekilas tentang status Dewan Syariah dan Dewan Pengawas Syariah serta hubungan antara keduanya. Terima kasih. Ya, demikianlah apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kiai Mukhlis Yusuf tentang keberadaan Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit, Dewan Pengawas Syariah BPR, dan Dewan Syariah dari Yayasan Jamaah Haji. Tadi dijelaskan panjang lebar tentang tujuan dari adanya pengawas syariah, Dewan Syariah. Ada satu pertanyaan besar bahwa kalau kita menyebut syariah ini menjadi sangat luas sekali, walaupun ujungnya sama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang berbeda adalah penafsiran dari berbagai macam ayat maupun hadis, yang kemudian dari penafsiran itu timbul perbedaan pelaksanaan syariah di dalam pelaksanaannya. Nah, Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit ini acuannya jelas. Syariah dalam tanda petik di situ adalah apa yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI dalam di fatwa Dewan Syariah Nasional maupun fatwa MUI, yang itu diawasi pelaksanaannya di dalam rumah sakit. Nah, sedangkan Dewan Syariah Yayasan Jamaah Haji itu nampaknya lebih luas daripada apa yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, sebenarnya ruang lingkup dari syariah yang ditekankan di dalam Dewan Syariah Yayasan itu apa, Pak Kiai? Terima kasih Pak Atwal Arifin, bahwa jadi perlu diketahui bahwa Dewan Syariah itu diangkat atau dibentuk oleh Yayasan Jamaah Haji, dalam hal ini Dewan Pembina, yang tujuannya supaya betul-betul operasional daripada semua kegiatan yang berkaitan dengan perumahsakitan, baik melayani pasien, baik dokter ketika bertransaksi, membeli obat dan sebagainya, itu semuanya disorot oleh syariah, oleh hukum Islam. Tentu kalau ditanya ruang lingkupnya, ya sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh DPS maupun oleh komite syariah maupun oleh di luar lembaga itu. Semua yang berkaitan dengan hukum itu nanti kita tampung dan kemudian kita bahas. Jadi bisa pembahasannya itu khusus berkaitan dengan perumahsakitan, bisa yang berkaitan dengan keuangan, bisa yang berkaitan dengan yang lainnya. Jadi kami Dewan Syariah adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh yayasan supaya menjawab segala persoalan yang masuk di dalamnya. Jadi saya kira ya hampir sama dengan DSN
ya dengan Komisi Fatwa MUI, semua persoalan yang masuk ke dalam MUI itu akan dibahas. Kami juga kadang-kadang ketika memutuskan satu fatwa, kadang-kadang juga mengadop dari merujuk kepada MUI atau kadang-kadang lebih luas lagi. Jadi bisa saja jawaban kami sama persis dengan MUI, bisa juga berbeda. Tapi yang namanya perbedaan itu kan merupakan satu hal yang keniscayaan ketika mengikuti berbagai pendapat. Ya, demikian jawaban kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kiai. Jadi yang dibahas di dalam Dewan Syariah itu luas ya, tidak hanya yang dihadapi oleh rumah sakit, tapi juga yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bahwa di dalam di kalangan yang lebih luas yang membicarakan tentang syariah itu banyak ya, misalnya nanti di NU ada Bahasul Masail, kemudian di Muhammadiyah ada Majelis Tarjih. Nah, kira-kira apa di Dewan Pengawas, di Dewan Syariah Yayasan Jamaah Haji itu posisinya di mana, Ustaz? Ya, saya kira dan kebetulan juga anggota kami Dewan Syariah itu ada dari kalangan NU, juga ada dari kalangan Muhammadiyah. Sehingga satu saat muncul ini menurut NU begini, menurut Tarjih begini. Nah, sehingga kita bisa mengkompromikan persoalan. Toh tujuannya tidak ada lain kecuali untuk mencari kemaslahatan. Justru disinilah hebatnya yayasan ini, karena memang terdiri dari dua tokoh ormas besar yaitu NU dan Muhammadiyah, maka kita saling mengisi dan saling menyampaikan dalil argumentasi yang itu justru saling mendukung, tidak justru saling menyalahkan. Nah, di sini insya Allah akan selalu berjalan seperti itu, sebagaimana telah dirintis oleh tokoh-tokoh kita, bahwasanya Yayasan Jamaah Haji ini memang kebetulan terdiri dari dua tokoh ormas besar Islam ini, sehingga termasuk di dalamnya Dewan Syariah pun juga begitu. Cara berpikirnya, cara mengambil istimbat juga tidak lepas dari dua faham yang selama ini kita memang sudah kerjasama. Ya, jadi secara prinsip memang itu sangat-sangat bagus, dan itulah tujuan Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terciptanya perdamaian dalam arti yang sebenarnya. Demikian Pak Atwal. Jadi boleh saya memberikan tekanan bahwa yang menjadi landasan dari Dewan Syariah ini adalah bagaimana menciptakan ukhuwah di dalam pemahaman agama. Jadi hasil dari pemahaman agama itu akan bisa menciptakan ukhuwah di antara umat, ya kira begitu. Ya, sekedar ilustrasi, Yayasan Haji ini kan juga mengadakan manasik yang bersama-sama kerjasama dengan Kemenak dan juga IPHI dan juga dengan KBH yang ada KBH NU, Muhammadiyah, LDI, MTA, itu ini kita bisa kerjasama. Lah, kita sadari bahwasanya dalam hal fikih manasik ini banyak perbedaan pendapat. Ya, memang itu merupakan satu keniscayaan bagi ulama, itu biasa namanya perbedaan pendapat karena memang penafsirannya berbeda-beda. Nah, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di lapangan ketika nanti di tanah suci baik Mekah maupun Madinah, maka kita sampaikan suatu persoalan-persoalan khilafiyah. Jadi ketika mereka nanti berhadapan dengan sesama jamaah berbeda, ini tidak terjadi saling menyalahkan atau merasa benar sendiri, tapi justru saling memahami dan saling menghargai. Nah, ini yang kita inginkan. Dan alhamdulillah kemarin Dewan Syariah telah memutuskan beberapa masail yang berkaitan dengan khilafiyah, dan itu justru membuat jamaah ini yaitu semakin dewasa.
menghargai perbedaan dan tidak saling menyalahkan dan tidak saling merasa benar sendiri. Nah, ini dalam hal ini yang sangat kita merasa bahagia di yayasan ini, terutama di dalam hal Dewan Syariah. Ya, demikian sekedar ilustrasi saja. Ya, terima kasih Pak Kiai. Jadi Dewan Syariah Yayasan ini di dalam bahasanya senantiasa mengedepankan ukhuwah, ya, artinya titik temu dari berbagai macam pemahaman fikih yang kemudian bisa mengedepankan toleransi atau kefahaman dari masing-masing yang berbeda pendapat. Kemudian kita kembali kepada tema Pak Kiai. Jadi Dewan Pengawas Syariah di rumah sakit ini di dalam mengawasi pelaksanaan syariah ini senantiasa mengacu pada apakah dari fatwa Majelis Ulama ini ada apa tidak, kemudian bagaimana hubungan fatwa-fatwa yang ada dengan masalah baru yang muncul. Nah, kemudian ketika masalah baru muncul, maka kemudian salah satu peran dari DPS ini adalah menentukan boleh atau tidaknya atau halal atau haramnya misalnya penggunaan obat, ya, untuk penggunaan obat. Ya, seperti pada kasus yang terakhir itu kasus penggunaan darah, ya, sebagai bahan dasar untuk dipakai pengobatan. Nah, itu kemudian kita melihat darah ini tentu termasuk yang najis dan itu tidak boleh dipergunakan untuk digunakan sebagai obat misalnya. Nah, itu yang kita cari yang kita lihat adalah dari fatwa-fatwa Majelis Ulama. Nah, kemudian mungkin kalau dengan Dewan Syariah ini, saya yakin ini ya salah satunya juga akan menentukan haram dan halal terhadap sesuatu yang memang diperlukan atau untuk pengobatannya. Nah, kemudian ketika ada perbedaan pendapat antara putusan MUI dengan Dewan Pengawas Syariah Yayasan, ini kemudian bagaimana mempertemukannya? Baik, terima kasih. Jadi prinsip Islam itu kan supaya umat Islam bisa selamat dan terhindar dari bahaya. Ad-doror yuzal, itu ada prinsip kaidah ushul fikih bagaimana supaya manusia itu selamat daripada bahaya. Nah, di dalam hal proses untuk bisa menuju bisa selamat, termasuk diantaranya menjauhi semua yang dilarang, termasuk dalam hal ini najis, termasuk bangkai, termasuk darah, babi, dan yang lain yang memang itu sudah jelas di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, itu kita hindari. Tetapi apabila memang itu tidak ada jalan kecuali itu dan manusia harus menempuh itu, tentu ada istilahnya ad-daruratu tubihul mahdzurat. Jadi saya kira sama pemikirannya MUI dengan kami sama. Yang intinya adalah ad-darar yuzal. Jangan sampai kita ini mendapat bahaya. Tapi kalau memang itu bahaya, menggunakannya dengan bahaya, tidak menggunakan itu lebih berbahaya tidak menggunakan, karena akan cenderung bisa lebih mati, maka ada exception.
ada mustasnayat. Maka ada istilahnya idza ta'aradal mafsadatani ru'ya a'dahu mudrun birtikabi akhafi mudrun. Ketika ada dua bahaya yaitu berhadapan, maka dicari bahaya yang lebih ringan, dihindari bahaya yang lebih berat. Nah, mungkin kasus-kasus seperti ini yang harus kita hadapi sehingga mungkin bagi MUI tidak mendapatkan kasus seperti ini, tapi kami yang langsung berhadapan dengan pasien dan juga bisa disampaikan oleh dokter yang menangani, maka kami memperhatikan itu. Karena memang itu haram. Tetapi kalau kita tidak melakukan itu, bahayanya lebih besar daripada kalau kita menghindari yang haram. Nah, inilah yang barangkali ada trik-trik tertentu, tapi tidak lepas dari koridor syar'i. Nah, insya Allah bagi orang yang memahami tentang persoalan hukum, itu menganggap tidak masalah. Ya, sekali lagi ada kaidah ad-darar yuzal, bahaya harus dihindari. Tetapi kalau ada bahaya kecil dan bahaya besar, yang kita hindari adalah bahaya besar yang kita hindari adalah bahaya kecil demi terselamatkan dari bahaya besar. Nah, ini saya kira semuanya memahami, sehingga insya Allah kalau kita menyampaikan suatu pendapat tidak akan dipersalahkan ketika yang melihat itu tahu persoalan. Ya. Karena al-hukmu yaduru ma'illah. Hukum itu semuanya tidak apa daripada sebab akibat. Kalau memang sebabnya jelas, maka hukumnya juga berubah. Tapi kalau tidak ada sebab, maka juga tidak ada hukum. Nah, ini saya kira bagi orang yang ahli usul fikih, ahli hukum fikih, itu menganggapnya suatu hal yang biasa. Ya, terima kasih Pak Kiai. Jadi sudah jelas ada satu persamaan ya antara apa yang dibahas, apa yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah di rumah sakit maupun Dewan Syariah di yayasan. Karena pada segmen berikutnya kita akan membicarakan tentang bagaimana karena yang dibahas itu sama, maka kemudian ini kita larinya ke koordinasi atau kepada ada koordinatif atau konsultatif atau instruktif ya. Pada segmen yang terakhir ini akan kami pertanyakan tentang peran dari Dewan Syariah Yayasan, karena Dewan Pengawas itu direkomendasikan oleh yayasan, oleh pengurus maupun pembina untuk bisa diangkat sebagai Dewan Pengawas. Tapi di satu sisi Dewan Pengawas Syariah itu legitimasinya dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, kemudian tentu sekarang yang dihadapi oleh rumah sakit ini adalah masalah yang terus berkembang, dan biasanya opini syariah itu akan dimintakan rumah sakit kepada Dewan Pengawas Syariah karena belum ada fatwa Majelis Ulama yang secara jelas mengatur masalah itu, sehingga kemudian dimintakan fatwa tentang suatu perkara. Nah, permasalahan kemudian kita hubungkan dengan Dewan Pengawas Dewan Syariah Yayasan. Apakah setiap masalah yang di fatwa MUI belum ada itu harus dikonsultasikan semuanya kepada Dewan Syariah, atau cukup dikoordinasikan, atau kita menunggu keputusan dari Dewan Pengawas Syariah terhadap satu opini itu kemudian baru diopinikan ya, sehingga Dewan Pengawas Syariah ini hanya merupakan tangan panjang dari apa yang sudah dibahas oleh Dewan Syariah Yayasan. Monggo. Ya, terima kasih Pak Atwal. Jadi saya kira persoalan itu selalu bermunculan ya. Karena yang namanya manusia itu selalu ada persoalan-persoalan yang muncul. Nah, ini apabila muncul tetapi DSN MUI belum memutuskan. Nah, ini
apakah dibiarkan begitu saja kan proses kan tidak mungkin, tetap harus ada jawabannya, harus direspon. Nah, sementara kalau kita harus menunggu dari MUI tentu tidaklah mudah, karena itu adalah merupakan satu orang besar yang itu prosesnya tidak mudah dalam proses menentukan fatwa. Maka memang kalau memang tidak memungkinkan untuk mencari jawaban dari keputusan MUI, ya komunikasikan saja dengan Dewan Syariah. Tapi apabila itu memang satu persoalan yang ringan-ringan saja, sendiri cukup di atas sendiri saja. Tapi kalau memang tidak bisa di atas sendiri, kalau memang kita punya Dewan Syariah, yang itu adalah merupakan satu lembaga yang memang dibentuk oleh yayasan, sementara DPS juga di samping juga dikasih SK oleh pihak DSN, ya tetap ada kerjasama. Maka sekali lagi, kalau memang di dalam keputusan MUI itu belum ada kemudian itu, sementara itu harus segera terjawab persoalan itu, maka komunikasikan saja atau konsultasikan saja kepada Dewan Syariah. Insya Allah Dewan Syariah sesuai dengan visi misinya dan juga tugasnya tidak akan lepas daripada koridor fikih atau koridor syar'i. Tapi apabila memang bisa di atas sendiri oleh DPS, ya tentu tidak usah dikonsultasikan. Tapi kalau memang harus, kan ini merupakan suatu tanggung jawab dunia akhirat, tentu tidak akan melangkah sesederhana itu kalau tidak ada pegangan yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira begitu. Ya, terima kasih Pak Kiai. Terakhir, biasanya isu tentang syariah di masyarakat kita itu bayangannya adalah negara Islam. Kemudian kekerasan itu ya. Nah, kemudian implementasi di yayasan maupun di manusia yayasan itu terhadap syariah ini, apakah kemudian bisa menghadirkan kenyamanan untuk masyarakat, ya pengguna jasa, ya misalnya pasien, dokter maupun stakeholder dari yayasan itu sendiri. Ya, terima kasih. Jadi kita harus berbangga hati dengan Islam. Karena Islam ini bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi diperuntukkan untuk seluruh alam semesta. Bahkan binatang pun menjadi nyaman dengan adanya pengeterapan Islam. Contohnya, itu Islam itu rahmatan lil alamin. Termasuk di saat kita menyembelih binatang ternak itu harus dengan cara Islami, yaitu dengan ditajamkan lebih dahulu dan dengan cara-cara yang tidak menyakitkan. Itu kan bagi binatang saja merasa nyaman, apalagi dengan manusia. Maka di dalam Islam itu peperangan itu kan kita tidak boleh aktif. Kita berperang karena diserang. Dan ketika terjadi peperangan pun kita tidak boleh berlebihan. Kita tidak boleh menyerang orang-orang yang tidak ikut perang. Tidak boleh menggempur tempat-tempat ibadah. Tidak boleh harus menyiksa orang di luar batas. Itu. Jadi semuanya itu kalau kita perhatikan Islam yang luar biasa. Jadi sekali lagi kalau ada istilah Islam itu cenderung perang, Islam tidak boleh memulai. Tidak boleh mencari-cari musuh, tapi kalau bertemu musuh tidak boleh lari. Nah ini, ya, bahkan di dalam menghadapi orang non-Islam, ini Islam ada 3. Jadi ada non-Islam yang dhimmi, artinya pernah memusuhi Islam, tapi kemudian menyatakan gencatan senjata dan damai. Ini Nabi pernah mengatakan, man adzali dhamiyan qad adantu bil harb. Barang siapa menyakiti kafir dhimmi, kafir yang tadinya pernah memusuhi Islam, kemudian gencatan senjata, minta kedamaian atau ingin berdamai, itu Nabi mengatakan dilarang menyakiti. Kalau siapa menyakiti dhimmi, aku yang akan menghadapinya. Ini kan merupakan suatu perlindungan yang luar biasa kepada orang yang pernah memerangi Islam sekalipun. Yang kedua adalah kafir mustakman, kafir yang betul-betul minta perlindungan. Ini juga kita harus melindungi, tidak boleh menyakiti, bahkan merampas hartanya secuil apapun tidak boleh.
hanya kepada kafir harbi saja, kafir yang jelas-jelas memusuhi dan sedang memusuhi dan masih memusuhi, itu baru kita menghadapinya dengan konfrontatif. Nah, jadi tidak lah, untuk di Indonesia ini orang non-Islam bukan harbi, bukan mustakman, juga bukan demi, karena mereka belum pernah berperang dengan kita, semuanya damai, maka namanya mustautin, bangsa Indonesia. Untuk itu menyebut mereka dengan kata-kata kafir itu pun dilarang kalau memang menyakitkan mereka. Sebagaimana kita juga tidak terima kalau dikatakan oleh mereka kafir. Kita kan kafir bagi orang-orang non-Islam. Nah, kita pun juga tidak rela kan. Begitu pula kita tidak boleh menyebut atau memanggil nama-nama mereka dengan panggilan-panggilan yang menyakitkan. Bahkan ada itu Imam Hanafi mengatakan barang siapa memanggil orang non-Islam dengan panggilan kafir, kemudian itu jelas-jelas menyakiti perasaan mereka, ini wajib dihukum setahun dan wajib diberi pelajaran atau hukuman. Ini artinya apa? Sangat-sangat menghargai Islam terhadap non-Islam sekalipun, apalagi dengan sesama Muslim. Maka kalau ada umat Islam yang suka berperang, ini sebenarnya jauh dari ajaran Islam yang sebenarnya. Untuk itu, kami kebetulan pernah menjadi kerohanian ya, pernah mendoakan seorang pasien yang non-Islam. Karena tidak ada catatan sebagai non-Islam, tapi sementara saya harus berdoa karena memang itu SOP-nya begitu, maka saya karena ragu-ragu, kok nampaknya ini bukan model orang Islam, tapi tidak ada namanya, maka saya berdoanya tidak berdoa yang Islami, tapi doa semoga engkau berikan kesembuhan. Jadi nggak masalah itu, kau mudahkan ya Allah proses berobat dan sebagainya. Tapi dalam Islam itu kan memang itu sama dengan sana ya, saya kira tidak boleh mendoakan ampunan, itu aja. Untuk itu kalau memang kita ini sensitivitas tinggi dalam hal ini, ya tidak usah di Indonesiakan, cukup ini sebagai sikap toleransi dan sikap hati-hati supaya tidak menyakitkan. Saya kira ini harus tetap diterapkan sehingga non-Islam siapapun yang akan berobat di sini tidak merasa terganggu sedikitpun keyakinannya, dan bahkan kita perbolehkan untuk menghadirkan tukang doa kita hadirkan untuk mendoakan teman-temannya atau saudaranya yang memang sesama agama. Ya, jadi sekali lagi kami menyampaikan kepada semua masyarakat, silakan kalau ingin berobat ke yayasan atau ke RSI Klaten atau di Cawas atau di Boyolali, itu semuanya syar'i, tapi syar'i bukan berarti menghalangi atau melarang agama-agama di luar Islam untuk melaksanakan sesuai dengan keyakinannya. Kami berikan kenyamanan, keluasaan, dan sehingga siapapun yang akan berobat tentu kami hargai dari sisi keyakinan dan agama. Sebaliknya, justru kami ingin menunjukkan itulah Islam. Islam itu untuk semuanya. Karenanya Allah berfirman, ya ayuhan nas, banyak itu dalam Al-Quran, ya hai manusia. Karena memang Islam itu tidak hanya untuk orang Islam, tapi untuk semuanya. Dan itu yakin akan bisa dinikmati apabila betul-betul dilaksanakan secara benar. Saya kira itu Mas Putra dan Pak Atwal, saya kira sudah cukup ya kita menyampaikan beberapa hal yang perlu kita sampaikan yang berkaitan dengan DPS maupun Dewan Syariah. Semoga DPS maupun Dewan Syariah bisa melaksanakan amanah secara benar dan baik dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua kegiatan di Rumah Sakit Umum Islam Klaten ini betul-betul sesuai dengan koridor agama, sesuai dengan syar'i sebagaimana yang diharapkan dan dicita-citakan oleh semua stakeholder, baik maupun dari pendiri dan muassis daripada yayasan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pelaksanaan kegiatan di dalam Yayasan Jamaah Haji maupun di amal usaha Yayasan Jamaah Haji, rumah sakit,
kemudian ada Radio Salma, kemudian ada Bank Syariah, semuanya harus berlandaskan syariah. Kemudian semuanya diawasi dalam melaksanakan kegiatannya agar sesuai dengan syariah. Dan apabila ada kegiatan yang belum memiliki landasan syariah, harus dimintakan opini dari Dewan Pengawas Syariah maupun dari Dewan Syariah Yayasan Jamaah Haji. Kemudian yang kedua, bahwa antara Dewan Pengawas Syariah dan DPS ini sifatnya adalah koordinatif konsultatif, sehingga kalau ada masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh Dewan Pengawas Syariah, itu segera dikonsultasikan kepada Dewan Syariah Yayasan Jamaah Haji. Kemudian yang ketiga, bahwa pelaksanaan syariah di Yayasan Jamaah Haji maupun di amal usaha itu semuanya adalah akan dijamin memberikan kenyamanan kepada semua pihak yang memanfaatkan pelayanan dari Yayasan Jamaah Haji. Kemudian yang terakhir adalah bahwa walaupun Yayasan Jamaah Haji dan amal usahanya ini mendasarkan syariah Islam, tapi tidak akan memaksakan keyakinan itu kepada stakeholder atau kepada masyarakat yang menggunakan layanan ini, dan tidak akan memaksakan dan bahkan memberikan keleluasaan pada pasien untuk bisa mengamalkan doa-doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Demikianlah podcast Ukhuwah Yayasan Jamaah Haji pada sore hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.